Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan. Saya di sini sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya. Dan kami ingin mempresentasikan dari kelompok 2, kelompok kreatif. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Teman-teman saya di antara lain Sri Mulyani, Sabita, Rapli, Jepri, Farhan, Nopal, dan Ryan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Sri Mulyani. Kepada Sri. Nama alat laboratorium dan kegunaannya. Fungsi kertas lakmus dapat menjadi indikator yang paling cepat untuk menentukan sifat asam atau basa suatu senyawa. Yang kedua, kertas pH indikator digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah larutan yang dianalisis bersifat asam dan basa. Yang ketiga, fungsi pipet volume sebenarnya hampir sama dengan pipet lainnya. Bagian tengah atau bagian mengembung berguna untuk memindahkan dan mengambil cairan atau larutan dengan volume tertentu, sesuai dengan label volume yang terdapat pada bagian yang mengembung. Yang keempat, buret berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. Selanjutnya saya serahkan kepada Rapli. Kepada Rapli dipersilakan. Yang pertama ada Pak tetes, berfungsi untuk mereaksikan suatu zat dengan jumlah yang kecil. Biasanya di dalam pengujian kimia alat ini digunakan sebagai tempat mereaksikan sampel dengan indikator zat warna. Yang kedua ada tegangan retort atau statif, adalah salah satu dari instrumen perelas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, perlengkapan solex atau penjepitan kondenser atau pada proses pemanasan dengan pendingin balik. Labu ukur, biasanya instrumen ini digunakan untuk mengancarkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Alat ini biasa digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dengan menggunakan pipet. Selanjutnya ada molimot, berfungsi sebagai alat peraga dan penjepit tabung reaksi, digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Silakan Nopal. Nopal Azrul. Simbol bahan kimia serta keterangan dan keamanannya. Export site, bahan yang mudah meledak. Oxidizing, bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Extremely flammable, bahan kimia yang sangat mudah terbakar terkena cipratan atau gas. Korosif, bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Dangerous for the environment, bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Saya akan mempersilakannya kepada Jepri. Silakan Jepri. Harmful, bahan yang menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan. Highly flammable, bahan kimia yang mudah terbakar karena cepritan. Toxic, bahan yang menunjukkan bahwa itu adalah bahan racun. Irritant, bahan yang menunjukkan adalah adanya risiko inflamasi. Jigs, bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendirnya. Very toxic, bahan yang menunjukkan bahwa bahan itu sangat beracun, di mana penguji harus memakai masker dan pelindung. Tata tertib laboratorium. Pengguna laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium serta alat pelindung diri APD lengkap. Mengisi buku kunjungan laboratorium, mengetahui fasilitas laboratorium, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium, menyimpan barang bawaan di dalam loker yang telah disediakan. Selanjutnya Ryan. Pengguna laboratorium tidak diperbolehkan
Bercanda selama praktikum. Apabila mengalami kondisi yang tidak aman, kecelakaan atau kerusakan alat, segera melapor kepada petugas laboratorium. Ikut menjaga dan merawat fasilitas laboratorium. Jika terjadi kebakaran, singkirkan atau jauhkan semua bahan atau barang dari api dan gunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia. Mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium. Mengetahui tindakan awal apabila terjadi keadaan darurat atau emergensi. Ya, saya balikan lagi ke Sri. Tak diperkenankan berkeliaran di luar lingkungan laboratorium dengan mengenakan jas laboratorium dan membawa alat laboratorium tanpa izin. Yang terakhir, jika mengalami kesulitan atau memerlukan konsultasi, dapat menghubungi koordinator laboratorium. Ya, itu saja presentasi dari kami. Sekian. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.